Ini kebetulan yang harus diturunin itu Storm Chip atau layar kecil yang untuk bad weather gitu. So stay tune. Sebenarnya pas weekend kemarin tuh kita menghabiskan weekend dengan bersih-bersih di bawah kompartemen, terus keluarin kasur dan segala macam di master cabin, terus habis itu di depan di guest room ya. Dan ternyata seperti yang kita duga, ada beberapa air itu yang menggenang. Jadi di kapal kami itu memang ada bilge pump atau pompa otomatis di beberapa spot ya, untuk menghindari kalau misalnya ada bocor atau segala macam. Tapi itu cuma di beberapa spot aja, dan biasanya ada di spot paling rendah atau titik paling rendah dari kapal. Nah, sedangkan di beberapa spot lain itu ada kayak lubang kecil, tempat dimana air itu bisa mengalir biar jatuh ke spot yang lebih rendah tadi. Tapi ternyata di beberapa spot kemarin juga kita menemui alirannya itu nggak bisa jalan karena tersumbat oleh kotoran dan segala macam gitu. Akhirnya ya mau nggak mau harus kita bersihin sumbatannya. Oke, we ready to go. Sebelum kita jalan-jalan ya, kita harus nurunin layar dulu, salah satu layar, karena atasnya itu pengaitnya tuh patah entah kenapa, dan kita mau servis sebelum tukangnya datang ke sini. Jadi kita harus nurunin layar terus disimpan di dalam dulu. Oke. Sekalian juga mau dibersih layarnya, atau kalau emang udah buluk diganti deh kayaknya ini. Tempat fullingnya itu kita mau servis karena di atasnya itu ada kerusakan gitu. Jadi sebelum tukangnya ke sini kita turunin layar dulu, dan ini kebetulan yang harus diturunin itu Storm Chip atau layar kecil yang untuk bad weather gitu. So stay tune. Layarnya sekarang udah turun, terus kita mau pindahin ke dock. Jadi terus dilipat, terus disimpan. Ada kemungkinan, I think it is, ya, ada kemungkinan layarnya bakalan diganti karena emang ini sudah usang. Ntar kita order dan dilihat dulu berapa lama untuk order layarnya. Kalau misalnya sekiranya itu bakalan sebulan 2 bulan, agaknya kita terlalu lama gitu mungkin. Jadi sekarang ini kita udah mau pindahin layarnya ini ke dock, terus dilipat
Oke. Layarnya sudah digulung, sudah dilipat dengan rapi, tinggal dimasukin tas, terus disimpan, dan kita lihat di layar yang lain genakernya seperti apa kotornya. Soalnya tadi dilihat di bungkusnya itu ada beberapa kayak mold jamuran gitu. Jadi dibersihin dulu sebelum dimasukin lagi ke tempat penyimpanan, biar nanti itu kalau kelamaan dibiarin jamurnya terkemana-mana jamurnya. Jadi pas kita nyimpen kondisinya harus bersih. Aku kasih penjelasan dikit tentang sistem furling layar di kapal ini. Jadi kita tuh punya 3 layar sekarang yang kita pasang. Ada Genoa, terus Storm Jeep, sama mainsail atau layar utama yang ada di belakangku. Ini yang ke-attach di tiang layar atau di mast gitu. Nah terus semuanya ini dioperasikan secara elektrik. Di kapal yang nomor 1 kita tuh punya manual furling, dan waktu itu sebenarnya udah gampang banget sih kalau manual furling atau dioperasikan dengan 2 orang aja atau bahkan 1 orang aja. Aku sendirian pas waktu sailing sendirian ya, itu aku bisa mengoperasikan dengan gampang, nutup dan buka layar lagi pas waktu itu furlingnya manual. Nah sekarang semuanya elektrik, memang jauh lebih gampang sekali dan lebih sedikit tali yang involve. Tapi kalau misalnya ketika ada kendala kerusakan, kita harus bongkar unitnya. Nah itu yang yang kadang agak bikin deg-degan kalau misalnya pas rusaknya itu pas di bad weather gitu. Kalau misalnya manual furling kan paling masalahnya itu cuman ada di talinya, mungkin di drumnya itu sudah hilang misalnya, sudah nggak ada roll lagi talinya gitu. Terus tapi kita paksain untuk digulung. Nah itu biasanya talinya lepas. Cuman itu aja ininya problemnya. Tapi ketika kita ganti ke elektrik, problemnya itu jadi ya motornya, ada belt dan segala macam. Nah ketika beltnya itu pecah atau putus, itu harus ya mau nggak mau kita harus ganti, atau kalau nggak gitu kita pakai digulung manual, secara manual. Cuman kita pernah beberapa kali, 2 kali beltnya itu pecah, dan itu PR banget gitu untuk ngegulung, apalagi pas waktu bad weather gitu. Nah selain furling kita
elektrik. Terus untuk storm jeepnya itu kita pakai self tacking. Kita mikirnya tuh kalau misalnya kita bakalan pakai storm jeep atau storm cell itu pasti di kondisi yang tidak bagus gitu. Jadi ya ngapain ribet untuk apa ini namanya ketika tacking terus ribet gulung layar, keluarin lagi dan segala macam. Nah akhirnya ternyata itu pas banget emang di build untuk ini, untuk tempat self tacking system. Akhirnya kita install self tacking system untuk storm jeepnya. Jadi sistem self tacking ini ketika kapal akan tacking, terus biasanya kan kalau manual layarnya itu harus digulung terus dikeluarin lagi. Nah kalau di kapal kami untuk yang storm jeepnya dia bisa self tacking. Ketika bad weather kita nggak usah ribet-ribet. Kalau misalnya kita mau tacking apalagi pas anginnya kenceng banget, nggak usah ribet untuk gulung layar, keluarin lagi, udah tinggal mau tacking sendiri gitu. Nah yang sekarang kita gelar di sini, kita jemur, itu namanya Genaker. Jadi Genaker itu kombinasi antara Genoa dan Spinnaker. Kalau Spinnaker kan layar yang paling besar, atau mungkin di beberapa tempat atau di beberapa sail production itu disebut dengan Code Zero. Cuman kita nyebutnya Spinnaker untuk layar yang segitiga sama sisi. Nah sedangkan kalau Genaker ini lebih ke asimetrik gitu buildnya. Terus ini sekarang kita gelar, kita jemur biar gak ada jamur-jamur yang kayak gini sebelum kita masukin lagi ke lokernya. Nah khusus untuk yang Genaker ini kita gak ada hose-nya yang ada di depan ya. Jadi kita harus manual hose layar ini gitu. Jadi harus dikerjakan 2 orang. Nah ini layar Genaker ini kita pakai ketika anginnya itu tidak begitu kencang dan anginnya dari belakang atau bisa juga dari samping sekitar 90 derajat. Tapi ketika minusnya adalah kalau misalnya kita pakai Genaker kemudian ada angin tiba-tiba yang kenceng, layarnya bisa sobek karena ini tuh tipis banget, nggak kayak layar yang Genoa. Ini tuh tipis banget, nggak kayak layar Genoa maupun storm jeep yang lumayan tebel gitu layarnya. Oke. Tadi aku sudah jelasin bahwa kapal ini tuh dilengkapi dengan electric furling, dan untuk furlingnya sendiri itu kita bisa mengoperasikan dari dalam kokpit, dan terus tali, dan itu ada 2 winches ini juga semuanya elektrik. Semua winchesnya ada di sini tuh elektrik semua dan bisa dioperasikan dari kokpit sini. Jadi tinggal pencet aja buttonnya yang ada, yang sudah disediakan, button untuk rolling, untuk trim, terus keluar. Dan jangkar juga bisa dioperasikan dari kokpit. Salah satu kenapa aku pilih kapal ini lagi adalah aku bisa mengoperasikan kapal ini sendiri atau sailing sendirian itu dengan gampang banget. Aku nggak butuh bantuan orang lain untuk menggulung layar atau ngeluarin layar karena memang semuanya sudah elektrik gitu. Termasuk ketika lempar jangkar aku juga bisa mantau dari sini gitu. So what do you think about the winter in the Netherlands? It's not cold enough. I know. It's wet. I know. And humid. So I think it is so much better for us and for the boat to winter in Norway actually than in here. Was it? Yeah. We don't really have this type of problem before when we were in Norway, when we were in -10 or -15, 20, right? The colder it gets, the drier the air. Yep. So that we don't have like this kind of problem in the boat now. The boat looks like, yeah, right? Right. When you have those heaters in the small compartments, Yeah. then the air, the humid air doesn't condense on the side of the hull, on Yeah. the inside of the hull. Ya, jadi waktu di Norway itu di kapal yang pertama kita tuh punya banyak heater kecil gitu yang ukuran sekitaran 200 watt
terus kita taruh di bawah lantai dan di beberapa kompartemen. Jadi waktu itu tuh nggak ada sama sekali problem untuk kondensasi atau problem kapalnya itu terlalu dingin. Sedangkan pas kita sekarang ada di Belanda sini, kita tuh hampir nggak menemukan hal yang seperti itu. Kita udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Sedangkan kalau misalnya kita mau beli online, kalau misalnya ada kenapa-kenapa nggak bisa jalan atau segala macam, balikinnya tuh susah gitu. Akhirnya kita kemarin bongkar kapal, terus kita bersih-bersih di kompartemen, di bawah tempat tidur, di bawah kolong-kolong yang ada di kapal, terus di bawah lantai juga. Akhirnya, dan salah satu yang paling parah itu ternyata di kamar kita, karena sirkulasi udaranya juga selain kurang bagus, juga kan kita di sana breathing, bernapas itu juga mengeluarkan humidity gitu. Jadinya ya kita harus bongkar di area sana, dan tempat tidurnya itu kita pindah ke ruang tamu. Jadi kita sekarang tidur di ruang tamu, karena di guest room di depan juga sama, kita juga bongkar dan bersih-bersih gitu. Jadi nanti kalau kita nggak bersih-bersih sekarang, itu bakalan tetap kayak gitu, terus berakumulasi. Akhirnya banyak banget kayak growth, kayak lumut, terus black mold kayak gitu-gitu. Jadinya kita harus regularly bersihin kapal kayak sekarang ini. Tapi setelah kita bersih-bersih kapal seharian, kita mau jalan-jalan dulu. Sekarang kita lagi jalan di deket marina. Nah ini juga yang banyak yang tanya, apakah kalau di kapal itu nggak bosen di kapal terus atau gimana ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di marina, seperti di marina sekarang itu, sebenarnya kalau misalnya kita mau minggir dikit, itu ada tempat-tempat yang seperti ini nih. Nah yang biasanya biasanya buat jalan-jalan warga lokal juga gitu. Memang tempatnya tuh nggak yang estetik wow seperti apa gitu ya. Cuman cukup untuk kita jalan, relax, nggak ada mobil juga di sini karena terpisah trafiknya untuk yang pejalan kaki sama yang naik mobil, juga yang naik sepeda. Jadi untuk solusi masalah humidity kita sekarang, kita harus cari di humidifier, karena ternyata di humidifier kita yang ada di kapal itu juga jatuhnya bakalan di dalam kapal juga kan. Terus ternyata di beberapa tempat itu, di beberapa kompartemen, misalnya di kamar depan, ada memang lubang kecil yang jatuhnya itu ke bilge. Cuman terkadang kan ada sumbatan yang kita nggak tahu atau apa. Nah itu tuh bikin kita sangat tidak nyaman. Jadi kita sekarang mau cari di humidifier dulu, biar kapalnya nggak humid dan nggak banyak air masuk ke dalam kapal. Yes. 3 things. All right. Passion fruit. We don't have it anymore. I'm so sorry. No. Yeah, the best fruit. Do you have something similar? Right now. Oh, Do you have like a snack menu? Yeah. Thanks. Is there a brownish thing? I know, because here's the thing. All my foundations, I bought it during the summertime. Yeah. So it is like 2 shades. Hello. Gin and tonic, don't worry. Gin tonic. Lemonade. Yeah, lemonade. Enjoy. Thank you.
I think it is like upside down, isn't it? This thing. Yes. Definitely. Oh, it actually tastes pretty good. So this is But I think this Ocean Chef 3 is the newest in the market. Yes, it is. It is much stronger. Is it? As in like a, but there are 4 burners, and also the same in the other one. Three. Only 3 burners, and probably it's the same. Also three. Also 3. But I mean, like, how often do you use all 4 burners together? Yeah, exactly. You have 4 burners in the right now, and maximum I only use it like 2. Yeah, because it's just there is no space for that. I am still wondering why you don't like bitter balloon. I think this is the nicest salmon I bought by far in Alphen. Hari ini aku mau masak salmon bowl teriyaki pakai apukat terus sama brokoli mie. Karena ini tuh gampang banget dibikinnya. Tadi udah udah makan snack di restoran, terus sekarang aku mau masak karena masih lapar. Makanan udah siap, kita mau makan sekarang. Dan karena di perjanjian kita nggak boleh ada gadget atau apapun pas kita makan, jadi aku bakalan stop di sini. Tadi kita udah benerin layar, terus jalan-jalan ke restoran, terus sekarang juga masak dan mau makan malam. Oke, jadi terima kasih udah nonton. Sekian serba-serbi tinggal di kapal layar. Thank you for watching and stay tuned for more sailing videos. Bye-bye.